Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah kita kali ini insyaallah ta'ala bertemakan menjadi seorang lelaki teladan. Menjadi lelaki teladan umat merupakan cita-cita yang baik, bahkan yang terbaik. Karena betapa banyak hancurnya umat-umat yang terdahulu dan sampai sekarang dengan sebab mereka keliru memilih seorang teladan, menjadikan seorang teladan, mereka keliru. Karenanya menjadi teladan dan meneladani seorang teladan yang benar adalah jalan dan cita-cita yang wajib kita perhatikan dengan seksama. Lalu bagaimana cara agar menjadi seorang teladan yang baik? Pertama tentunya kita harus berdoa kepada Allah, minta dengan sepenuh jiwa dan kesadaran betapa tinggi dan mulia cita-cita ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berjanji dan memerintahkan agar kita berdoa dan meminta kepadanya, dan dia pun juga berjanji akan mengabulkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan memberiman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Sebagaimana doa seorang hamba yang saleh dalam Al-Quran, hamba Ar-Rahman, di dalam surat Al-Furqan Allah berfirman tentang doa ini. Dia berdoa, "Walladzi yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Pemimpin adalah tauladan. Pemimpin adalah teladan. Berkata para ulama, yaitu teladan kebaikan yang memberikan contoh bagi manusia, dan teladan orang-orang yang bertakwa. Mereka
tidak akan pernah sampai kepada derajat ini kecuali dia juga harus mengambil teladan dari pendahulunya, dari para ulama, dari para sahabat, nabi dan rasulnya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, salah satunya dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Lalu Ibnu Katsir rahimahullah juga menambahkan penting dan agungnya doa ini karena teladan yang baik adalah kemanfaatan yang besar bagi manusia dan paling besar pahalanya di akhirat. Sebagaimana dalam hadis Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam qata'a 'amaluhu illa min salas, waladin salihin yad'u lahu aw ilmin yantafi'u bihi min man ba'dahu aw sadaqatin jariyatin." Jika telah mati anak Adam, maka terputus semua amalnya kecuali anak yang soleh yang mendoakannya, ilmu yang bermanfaat, atau sedekah jariyah. Seorang lelaki adalah teladan bagi keluarganya. Pertama pada istrinya, lalu pada anak-anaknya. Dialah yang akan pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat tentang agama anak dan istrinya. Maka perhatikanlah ayyuhal ikhwah jamaah Jumat rahimakumullah. Perhatikanlah dengan seksama dan jangan anggap remeh wahai para lelaki. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, an Abdullah bin Umar yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Maka peran seorang lelaki adalah yang tertinggi dan terbesar tanggung jawabnya di dalam keluarganya. Setelah kita didik anak istri, setelah kita didik istri kita, maka yang kedua adalah anak-anak kita. Mereka akan mengikuti bagaimana kita beragama, bagaimana kita berakhlak, buruk maupun baiknya, mereka akan mengikuti kita. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan muslim. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maksudnya menjadikan dia buruk maupun dia menjadikan seorang yang saleh. Maka mari kita menjadi seorang lelaki teladan pertama bagi keluarga kita, lalu kita berusaha menjadi teladan bagi kaum muslimin dan para muttaqin. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, sungguh dalam diri beliau Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan yang baik, imam yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada suri tauladan yang baik dari Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Lalu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sungguh Ibrahim adalah seorang imam. Ummat di sini artinya adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukan termasuk orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata umat di dalam bahasa Arab, maka dia maknanya adalah bermacam-macam. Salah satunya artinya adalah umat, yaitu sebuah kaum. Lalu yang kedua, umat seorang imam. Maka di sini
di dalam konteks Nabi Ibrahim, maka dia artinya adalah seorang imam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ketika menjelaskan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi seorang umat yang muslimin. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah kami, dan terimalah taubat dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Ini mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, adalah setelah membangun Ka'bah. Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang memerintahkan secara langsung. Beliau berdua yang membangun Ka'bah secara langsung. Tapi mereka berdua takut tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala ketika membaca ayat ini, beliau menangis. Beliau menangis sejadi-jadinya. Bagaimana dua orang nabi yang diperintah oleh Allah secara langsung membangun Ka'bah tapi takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Lalu setelah beliau menyempurnakan ujian-ujian Allah daripada bala dan ujian, maka Allah pun menjadikan beliau seorang imam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, qala wa min dzurriyyati, qala la yanalu ahdidz zalimin." Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia pun menyempurnakannya. Lalu Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikan engkau seorang imam bagi seluruh manusia, dan juga dari cucu-cucuku wahai Allah." Maka Allah pun berfirman, "Benar, akan tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim." Maka setelah itu lihatlah bagaimana keberkahan daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu dan keturunan beliau, darinya lahir para nabi dan rasul dari Bani Israel, dan juga dari keturunan Ismail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu penghulu para nabi dan rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Aqulu qauli hada astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ayolah ikhwah jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi tauladan dan imam bagi para muttaqin, orang-orang yang bertakwa, memang doa yang agung, yang mulia, yang besar. Namun apakah itu mudah? Tentu tidak. Ketika Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam, maka itu adalah setelah beliau menyempurnakan beberapa kalimat. Kalimat di sini maksudnya, kata para ahli tafsir, adalah kalimat syar'iyyah, bukan kalimat kauniyah. Maksudnya adalah perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah ditinggalkan, melaksanakan syariat-syariat Allah, dan ujian-ujian Allah beliau lalui dengan bagus dan baik. Beliau adalah seorang nabi yang penuh dengan kesabaran dan tauhid, bertawakal kepada Allah dalam kehidupannya. Lihat bagaimana sabarnya beliau ketika diuji dengan bapaknya pertama kali yang musyrik, namun beliau tetap berusaha mendoakan beliau sampai Allah melarangnya. Beliau mengatakan, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Wahai bapakku sayang, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara dan tidak bisa memberi manfaat kepadamu sedikit pun? Ya abati la ta'budi syaitan. Wahai bapakku sayang, janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Sungguhnya syaitan itu kepada Ar-Rahman adalah sangat bermaksiat sekali. Lalu bapaknya pun marah. Araghibun anta bi alihati ya Ibrahim? Apakah engkau tidak suka dengan sembahan-sembahanku, Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim?
Lalu Ibrahim pun disuruh pergi, kalau tidak maka akan dirajam. Maka Nabi Ibrahim pun tetap mendoakan beliau, salamun alaika sa'astaghfiru rabbi innahu kana bi hafiya. Semoga keselamatan atas engkau wahai bapakku, dan aku akan mendoakanmu kepada Rabbku. Sungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepadaku. Itulah akhlak dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu coba lihat bagaimana ketika beliau diuji, ingin dilemparkan ke dalam api yang besar, bukan api unggun yang kecil, tapi di tengah-tengah api yang besar, mungkin sebesar masjid ini atau lebih, sehingga beliau ketika dimasukkan dalam api harus dengan cara dilempar dengan manjanik, yaitu dilempar dengan ketapel yang besar. Tidak bisa dilempar dengan manusia, tidak bisa. Dengan ketapel yang besar, saking besarnya apinya. Ketika itu datanglah Jibril alaihissalam menawarkan bantuan kepada beliau. Lalu beliau mengatakan, apakah ini dari engkau, wahai Jibril? Naam, kata Jibril. Idzan la, kalau begitu tidak. Sungguhnya aku sangat butuh saat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau dilemparkan ke dalam api, maka Allah berfirman kepada api, ya nar kuni bardau wa salaman li Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Itulah balasan dan pahala bagi orang-orang yang sabar dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka layaklah dan pantaslah beliau menjadi imam ahli tauhid, bapaknya ahli tauhid dari para nabi. Kemudian setelah beliau dan istrinya lama tidak mempunyai putra, lalu diberikanlah seorang putra dari Hajar, istri kedua beliau, yaitu Ismail alaihissalam. Lalu ketika Ismail mulai beranjak menjadi anak-anak yang soleh dan sangat disayang oleh beliau, Allah tiba-tiba menguji beliau lagi dengan sebuah wahyu agar beliau menyembelih Ismail di dalam mimpi beliau. Lalu beliau pun meminta pendapat pada Ismail, bagaimana menurutmu? Maka kata Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diwahyukan Allah atasmu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sungguhnya insyaallah aku adalah orang-orang yang sabar. Maka ketika itu Nabi Ismail pun ditengkurapkan karena beliau tidak sanggup melihat wajah anaknya. Lalu ketika beliau ingin menyembelih anaknya, lalu Allah pun berfirman, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Sungguh engkau telah jujur terhadap Tuhanmu, terhadap perintah Tuhanmu. Maka digantikanlah wafadaina, dan kami tebus sembelihan engkau dengan seekor kambing kibas. Maka lihatlah, ayolah ikhwah jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua orang ini, dua orang saleh, dua orang nabi dan rasul ini, betapa sabar dan patuhnya mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Patutlah mereka menjadi imam, patutlah Nabi Ibrahim menjadi imam, dan Nabi Ismail pun menjadi seorang nabi dan rasul, anak seorang imam yang hanif dan tidak seorang yang musyrik, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi seorang imam dan tauladan tentu butuh perjuangan, dan wajib bagi kita berjuang dan belajar. Kita adalah tauladan bagi anak dan istri kita minimalnya. Mulailah dengan menegakkan solat dan perhatian kepadanya pada keluarga kita, menganjurkan anak istri kita agar tidak meninggalkan sunnah-sunnah rawatib, dan mulai belajar solat malam, dan sedikit demi sedikit sampai keluarga kita mampu merutinkannya. Lalu jangan sampai terlewat satu hari pun di dalam rumah kita kecuali telah terbaca kitab Allah Al-Quran. Semakin banyak seseorang membaca Al-Quran dalam rumahnya, maka insya Allah semakin banyak malaikat dan semakin berkah di dalam rumahnya itu. Dan sebaliknya semakin jarang, maka seperti kuburan, dan setan pun semakin suka, semakin jauh keberkahannya dan ketenangan dalam rumah tangga kita. Nabi SAW bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qala, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Kata Rasulullah SAW, janganlah jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Sungguhnya syaitan itu pergi dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah.
Semoga yang sedikit ini membawa manfaat untuk khatib pribadi dan jamaah sekalian. Semoga Allah berkenan jadikan kita para imam dan teladan yang baik, yang tentunya kita harus mampu meneladani para pendahulu kita sebelumnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقيموا الصلاه.